Le Mineral kembali mencari pelari terbaik untuk melangkah menuju Jakarta Running Festival dan Borobudur Marathon 2026. Ribuan pendaftar diseleksi menjadi ratusan peserta kualifikasi. Selamat berjuang di kualifikasi Le Mineral Running Squad 3.0. Pada kualifikasi Le Mineral Running Squad 3.0 kali ini, dalam pemilihan pesertanya jauh lebih sulit. Kualitas peserta baik, levelnya naik, persaingan semakin ketat. Dan yang hanya benar-benar terbaik yang akan lolos. Dok, ini kita temuin FG-nya kan oke lah ya, di 21,52. Bagus tuh. Nah, kebetulan juga dia tidak ada riwayat cedera. Terutama yang FM, dok. Saya sih minta masukan dari dokter nih kalau yang FM. JRF ini COT-nya tajam ya, 5 jam ya, teman ya. Peserta tahun ini punya kondisi fisik sangat bagus, tapi itu aja belum cukup. Kita mencari pelari bukan hanya yang tercepat, tapi juga mampu untuk disiplin, konsisten, dan komitmen tinggi untuk menjalani latihan selama 12 minggu ke depan bersama Le Mineral Expert Team. Kualifikasi tahun ini menghadirkan tantangan baru. Selamat pagi semua, mana semangatnya? Para peserta tak hanya bersaing satu sama lain, tapi juga dengan Le Mineral Running Squad 1.0 dan 2.0. Kita langsung panggilkan untuk tim Le Mineral 1.0 dan 2.0. Hari ini mereka kembali, bukan lagi sebagai senior, melainkan sebagai kompetitor yang siap naik level ke Virgin kategori berikutnya. Sekarang dibuka jersey-nya karena kita ingin mereka juga kembali dari nol istilahnya. Untuk menemukan pelari terbaik, setiap peserta akan menghadapi 2 tes. Strength Assessment untuk menguji kekuatan, dilanjutkan Speed Endurance 2400 meter untuk mengukur kecepatan dan daya tahan. Tes pertama dimulai. Strength Assessment. Menguji kekuatan, stabilitas, dan daya tahan tubuh sebagai fondasi seorang runners. Push up, sit up, dan squat jump untuk mengukur kekuatan dasar pelari. Kalau untuk cewek bisa dilakukan kneeling ya. Kalau untuk cewek, kalau cowok kakinya harus lurus. Nah, ini yang paling penting, posisi turunnya. Form elbow itu 45 derajat ke samping. Jangan sampai elbownya seperti ini. Ini yang salah ya. Kalau buka gitu nanti kerasa langsung, malah bisa jadi injury. Tadi push up 1 menit, sit up 2 menit. Pergelangan tangan harus berusaha melebihi lutut. Dari bawah, tangan lurus. Jadi wrist-nya berusaha ngelebihin lutut. Kita mulai dengan half squat. Jadi nggak usah sampai deep, sampai jongkok. Ya, half squat, terus kemudian lompat. Dan lompatnya, ingat ini squat jamnya kita hitung repetisi selama 1 menit. Udah siap semua ya? 3, 2, 1. Ritual waktu akan dipimpin oleh Coach Eka. Capek banget, panas. Seru, aku senang, tapi mematikan. Jadi harus persiapan ya teman-teman. Sit up untuk melatih otot core kita ya, supaya meningkatkan stabilitas selama lari, selama running. Dadanya turun lagi, elbownya kurang ke belakang sedikit, jangan terlalu lebar. Otot core ini adalah stability utama dalam tubuh. Core ini termasuk yang bikin supaya stabil lari kita, efisien juga selama lari, jadi hemat energinya pas. Capek banget, panas, terus disuruh strength training lagi. Aduh, capek. Gue dulu obesitas November lalu. Sekarang gue udah 76 dan gue bener-bener pengen Virgin Half Marathon gue. Yang pertama kalinya dengan kondisi badan gue udah bagus ini bareng Le Mineral. That's my goal. Secara teknik dan daya juang mereka kelihatannya memang sudah siap banget. Yang membedakan adalah ketika kita mau menghadapi JRF nanti dengan COT yang lebih tajam, kemudian dari strength-nya juga kita seleksi, dan nanti ketika sudah terpilih menjadi pelari-pelari yang terbaik menuju JRF nanti kita akan latih lebih intensif lagi daripada persiapan-persiapan sebelumnya.
kedua, Speed Endurance 2400 meter. Setelah menguji kekuatan, kini saatnya menguji kecepatan dan daya tahan. 6 putaran penuh di lintasan 400 meter. Setiap detik tercatat lewat timing system pada beat berchip. Berlarilah sebaik mungkin. Para pelari bersedia. Go! Go, 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 go. Ya. Walaupun speed 2,4 tapi kan tetap harus stabil juga. Iya dong, Ya kan? stabil. Betul. Mereka ini disarankan untuk bisa memperkirakan pace berapa yang akan digunakan. Betul. Betul banget. Itu strategi penting. tuh, Strategi Bos. Iya. penting. Soalnya terlalu keburu-buru. Di awal. Kenceng di awal malah habis di akhir. Betul. Ya. Nah, Pace kita lihat masing-masing. untuk yang mimpin, Dok. Ya, mimpin Ada di dengan nomor 2106. 2106. Oke, masih memimpin. Lalu diikuti 4101. 2101. Jadi, timing system yang kita gunakan juga adalah untuk mengantisipasi bagaimana jika ada terjadi kesalahan, baik itu secara elektrik maupun juga secara manual, itu bisa terakomodir. Yo, buat teman-teman semua, atur pace-nya, atur nafasnya, langkahnya, ayunannya juga ya. Diusahakan maksimal sesuai kemampuan dan stabil sampai akhir ya. Ini running form jujur aja bervariasi ya Coach ya. Iya, betul. Ada yang masih oke, ada yang udah mulai goyang-goyang ya. Dan ada yang sudah mulai lari jalan nih, Dok. Lari jalan ya. Ya. Betul. Tapi nggak Memang apa-apa, yang penting nggak harus masalah. selesai. Harus selesai dan tetap diusahain maksimal ya. Buat teman-teman semua jangan lupa tadi sesuai pesan coach juga tetap ada water station, tetap cukupi kebutuhan minumnya, mineralnya tiap 2 lap paling enggak, kalau enggak ya tiap 3 lap ya. Terus atur pace, atur nafas sampai akhir ya coach ya. Ya. Jadi biar tetap selesai dengan waktu yang terbaik sampai akhir. Betul sekali. Tinggal dikit lagi ya. Nah, kalau udah bunyi lonceng gitu berarti dia sudah tinggal 1 lap lagi. Ada 1 lap, oke. Untuk Le Mineral Expert Team sendiri melakukan tes pada kualifikasi didukung oleh judges yang memang profesional agar apa yang didapat atau data yang didapat ini benar-benar objektif sehingga nantinya akan membantu coach untuk menentukan program yang cocok terhadap Le Mineral Running Squad 3.0 ini. Sedikit lagi, ayo. Mas Coach, kita sambut. Kualitas VO2 max mereka, satu pelari VO2 max-nya terlalu ngepas nih Dok. Jadi mungkin yang untuk testing sini bisa push ini. Jadi kita lagi proses seleksi, kualifikasi, ya lagi diformulasi hasil-hasil track assessment, VO2 max-nya. Jadi alhamdulillah ini kita lagi pilih bagaimana kita menentukan siapa yang lolos kualifikasi. Tapi ada beberapa poin, terutama di poin VO2 max yang memang kita concern banget untuk bisa di atas standar yang kita tentuin. Jujur keputusan kali ini tidak mudah. Semua peserta tampil bagus, persaingannya sangat ketat, perbedaannya tipis. Jadi kami harus benar-benar mendiskusikannya untuk setiap nama peserta. Yang kami lihat bukan hanya catatan waktunya, tapi juga kualitas gerak, kontrol tubuh, dan bagaimana mereka merespons saat kelelahan. Oke, kita udah dapetin 150 pelari. Ya. Jadi kita umumin sekarang ya. Oke, let's go coach. Dan kita langsung saja umumkan untuk kategori 10K Jakarta Running Festival. Silakan, Dok. Untuk kategori JRF 10K 1320. Untuk kategori Speed Jakarta Running Festival, inilah para pemenangnya. Untuk selanjutnya, kategori 10K Borobudur Marathon. Kategori Half Marathon JRF 2026. Sekarang kategori HM Borobudur
Marathon Borobudur Marathon. Kategori berikutnya, kategori full marathon di JRF 2026. Selamat kepada nomor 4317. Baik, inilah pemenang untuk kategori full marathon Borobudur Marathon. Selamat kepada 150 peserta yang lolos menjadi bagian dari Le Mineral Running Squad 3.0. Sampai jumpa di garis finish Borobudur Marathon dan Jakarta Running Festival 2026.